Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Rindika Rima Khalifatin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah perkembangan biologis dan kognitif. Yang pertama tentang perkembangan biologis. Perkembangan biologis di sini adalah perkembangan yang berkaitan erat dengan terjadinya proses evolusi manusia, di mana perkembangan biologis ini berpengaruh pada studi proses pertumbuhan dan perkembangan modern yang mempelajari kontrol genetika pertumbuhan sel yang merupakan proses pertumbuhan jaringan, organ, dan anatomi. Untuk selanjutnya, perkembangan biologis ini terdapat tentang pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja, di mana ada sifat dasar gen yang meliputi genotip, rentang reaksi, dan fenotip. Genotip di sini adalah suatu genetika seseorang atau warisan seseorang ya. Kalau fenotip itu sendiri yaitu genotip atau warisan sifat seseorang yang nampak, yang bisa diamati. Sedangkan rentang reaksi tersendiri itu adalah rentang jumlah kemungkinan fenotip untuk setiap genotipnya. Nah, yang kedua yaitu tentang metode yang dipakai para ahli genetika perilaku. Sebelumnya harus dipahami dulu tentang genetika perilaku, yaitu studi yang mengenai kadar dan hakikat dari landasan herediter suatu perilaku. Untuk mempelajari pengaruh faktor herediter ini, para ahli genetika sering memakai metode penelitian yaitu terhadap anak kembar atau adopsi. Yang selanjutnya tentang temperamen. Temperamen di sini adalah gaya perilaku dan cara berespon yang khas yang ditampilkan oleh seseorang. Itu juga termasuk pada pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. Selanjutnya tentang interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan. Interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan ini meliputi yang pertama ya, mengenai interaksi genotip pasif lingkungan, genotip evokatif lingkungan, dan genotip aktif lingkungan. Interaksi genotip pasif lingkungan ini dimaksudkan adalah interaksi yang terjadi pada saat pada orang tua yang memiliki hubungan genetis terhadap anak dengan memberikan lingkungan pengasuh pada anak. Nah, misalnya orang tua memiliki genetik cerdas dan cakap membaca. Nah, maka dari itu anak akan mengikuti cakap dalam membaca dan menikmati kegiatan membacanya. Untuk interaksi genotip evokatif lingkungan ini, yaitu interaksi yang terjadi karena genotip anak akan menimbulkan jenis lingkungan fisik dan sosial tertentu. Misalnya pada anak yang aktif dan suka tersenyum, akan lebih banyak mendapat perangsangan sosial ketimbang anak yang pasif dan pendiam. Nah, untuk interaksi genotip aktif dengan lingkungan itu terjadi saat anak yang remaja menjelajah lingkungan yang mereka pandang menarik atau menantang. Contohnya seperti ini, sebagian remaja karena genotipnya lebih terampil di bidang musik, maka akan cenderung lebih banyak memanfaatkan waktu dalam lingkungan musikal, di mana mereka dapat menampilkan keterampilan mereka dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu pengaruh lingkungan yang terbagi atau tak terbagi. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh lingkungan terbagi. Pengaruh lingkungan yang terbagi ini adalah pengalaman remaja yang juga dialami oleh orang lain di lingkungannya.
Seperti contoh, dengan kepribadian dan orientasi intelektual orang tua, kelas sosial keluarga, dan lingkungan tetangga sekitar ya. Sedangkan pengaruh lingkungan tak terbagi, itu maksudnya pengalaman yang unik pada remaja yang dialami sendiri, baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga, yang tidak dialami oleh kakak atau adiknya, jadi diri sendiri ya. Terus selanjutnya tentang ciri umum pertumbuhan fisik pada masa remaja. Nah, ciri umum pertumbuhan fisik pada masa remaja ini berpengaruh pada aspek perkembangan fisik remaja yang paling banyak mendapat perhatian selama ini adalah tinggi dan berat badan, pertumbuhan kerangka tubuh, fungsi reproduktif, dan perubahan hormonal. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kurva ini adalah ada 4 faktor ya. Ada 4 faktor tentang tumbuh kembangnya, yaitu pertumbuhan fisik umum, organ reproduksi, otak dan kepala, serta kelenjar limfoid. Yang selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kurva pertumbuhan itu seperti faktor mencari sasaran atau kestabilan diri, kecepatan dalam kematangan berpikir, pengaturan umpan balik, dan massa tubuh. Nah, yang terakhir yaitu tentang pubertas. Pubertas adalah perubahan cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal yang terutama terjadi selama masa remaja awal. Harus diketahui bahwa perubahan tubuh ini mengacu pada perubahan fisik yang terjadi. Misal yang paling tampak ya, seperti tinggi atau berat. Sedangkan hormonal ini suatu substansi kimiawi berkekuatan besar yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, jadi untuk faktor-faktor yang berperan terhadap pubertas ini yaitu faktor genetik, faktor massa tubuh, dan faktor mutu makanan. Oke, selanjutnya tentang perkembangan kognitif. Maaf ya, ini gambarnya saya agak ada kesalahan. Untuk perkembangan kognitif ini terdapat dua para ahli yang berpendapat tentang perkembangan kognitif sendiri. Pertama adalah dari pandangan Piaget. Piaget ini adalah seorang pakar psikologi dari Swiss yang hidup dari tahun 1896 sampai 1980. Nah, pada awalnya, Piaget ini lebih tertarik meneliti tentang perkembangan kognitif pada manusia. Piaget berpendapat bahwa anak-anak membangun sendiri secara aktif dunia kognitif mereka. Informasi tidak sekedar dituangkan ke dalam pikiran anak lewat lingkungan. Jadi teori perkembangan kognitif Piaget ini adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi, anak menginterpretasikan objek atau mengolah objek ya, beradaptasi maksudnya mengenal lingkungan, terus menginterpretasikan mengolah objek dan kejadian-kejadian atau peristiwa yang ada di sekitarnya. Nah, Piaget menskemakan perkembangan kognitif manusia sebagai berikut. Ada 4 tahap ya. Pertama, tahap sensomotorik. Tahap sensomotorik ini terjadi umur bayi sampai 2 tahun, sekitar umur segitu. Nah, pada tahap ini bayi membangun pemahamannya akan dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman inderawinya, misalnya dengan melihat atau mendengar, dengan gerakan fisik atau dari motorik. Nah, yang kedua yaitu tentang tahap preoperasional yang terjadi pada usia 2-7 tahun. Tahap ini yaitu anak mulai menggambarkan dunianya dengan kata-kata atau bayangan seperti gambar kayak gitu ya. Untuk tahap yang ketiga yaitu tahap operasional konkret. Tahap operasional konkret ini terjadi pada usia 7-11 tahun. Menurut Piaget, operasi adalah hubungan-hubungan logis di antara konsep-konsep atau skema-skema. Nah,
Piaget menjelaskan operasi konkret ini adalah aktivitas yang difokuskan pada objek-objek atau peristiwa-peristiwa nyata yang konkret atau yang dapat diukur gitu ya. Misalnya dapat membedakan dari kecil ke besar seperti itu. Yang terakhir yaitu tahap operasional formal. Tahap operasional formal ini terjadi pada usia 11 sampai 15 atau kira-kira umur 11 sampai 12 tahun dan terus berlanjut sampai remaja. Nah, pada tahap ini anak sudah mulai berpikir abstrak dan hipotesis. Jadi menuju pada hasil yang ingin diperolehnya. Pada masa ini anak sudah mampu memikirkan sesuatu yang akan atau yang mungkin terjadi. Yang dilihatnya sesuatu yang abstrak gitu ya. Di samping itu pada tahap ini remaja juga sudah mampu berpikir secara sistematik. Nah, selanjutnya tentang pandangan oleh Brunner. Menurut teori Brunner ini, peserta didik berpikir dan mencipta melalui inquiry dan peran-peran yang dimainkan dalam pembelajaran. Proses belajar lebih dari sekedar menghasilkan informasi. Brunner dalam memahami karakteristik perkembangan kognitif ini didasarkan pada tingkah lakunya sesuai tahapannya. Nah, tahapan itu diantaranya yaitu tahap inaktif. Pada tahap ini, anak memulai memahami lingkungannya melalui gerakan atau aksi. Misal, anak tersebut melihat orang tuanya menggaruk kepala, oh itu menggaruk kepala gitu. Jadi langsung memahami pada gerakan atau aksi. Nah, untuk selanjutnya itu tahap ikonik. Pada tahap ikonik ini pengetahuan lebih banyak berasal dari gambaran imajinatif anak. Nah, anak dapat membawa informasi yang didapatnya melalui imajinasinya atau yang dilihat gitu ya. Terus dia membayang-bayangkan, oh kalau manusia tersebut terdiri dari bagian-bagian anggota tubuh yaitu tangan ya. Baru anak itu tersebut berimajinasi atau menggambarnya seperti orang yang memiliki tangan, kaki dan sebagainya kayak itu. Nah, selanjutnya yaitu tahap simbolik. Tahap simbolik ini di mana pengetahuan anak lebih banyak berasal dari kata-kata yang berubah-ubah. Misalnya pada simbol matematika atau simbol sistem. Nah,